Bapak Ibu semuanya, eh, percayakah Bapak Ibu semuanya ini kaitannya dengan keajaiban? Bapak Ibu ada yang percaya nggak atau yang nggak percaya atau percaya nggak percaya gitu? Kaitannya dengan keajaiban. Ajaib itu apa sih? Ajaib itu ya sesuatu yang dimana otak kita itu susah untuk mencernanya. Proses dimana otak kita susah untuk mencernanya, menganalogikannya sehingga kita menyimpulkan itu sesuatu yang amazing, sesuatu yang luar biasa dan itu adalah keajaiban. Percaya, kecuali ibadah itu harus serius. Ibadah ya serius. Ibadah bukan serius, Bu. Khusyuk ya. Ibadah harus dengan rileks juga, nggak bisa tegang. Percaya. Nah, teman-teman semuanya, ada dua cara innamal a'malu binniyat. Bismillah, selalu belajar hidup lebih baik. Ya. Teman-teman semuanya, ada dua dalam kita menjalani hidup ini. Ada dua pilihan. Yang pertama, seolah seperti tidak ada yang ajaib di dunia, apa yang di hadapan kita, slide-slide kehidupan yang ditampilkan oleh Tuhan di hadapan kita, itu kita anggap semuanya itu tidak ada yang ajaib, biasa, biasa saja. Dan yang kedua, seolah seperti semuanya adalah ajaib, semuanya adalah ajaib. Jadi kita merespon slide yang ditampilkan semesta kepada kita itu dalam bentuk ketakjuban. Bahasanya ini luar biasa. Ini luar biasa. Sehingga otak kita, hati kita merespon bahwasanya ini adalah kebesaran semesta. Ini kebesaran Sang Pencipta. Itu. Jadi ada dua pilihan. Kalau kita dalam zona yang pertama, dalam artian kita menjalani hidup ini seolah-olah tidak ada yang ajaib, maka jangan berharap akan ada keajaiban yang datang di hidup Bapak Ibu semuanya. Bahkan di saat genting pun, Bapak Ibu sekalian, jangan harap keajaiban itu akan datang ketika Bapak Ibu semuanya menjalani hidup ini dengan cara yang pertama, seolah-olah seperti tidak ada yang ajaib. Maksudnya bagaimana? Bapak Ibu semua, hal yang sepele yang kadang kita nggak apa ya nggak pikirkan, nggak kita semuanya kita diberikan apa bisa bergerak ya dengan saraf, dengan otot, dengan begitu sel-sel dalam tubuh kita yang begitu kalau kita ada yang kalau kita pahami, kita pelajari, itu akan menjadi sangat luar biasa sekali, akan menjadi sangat luar biasa sekali. Maksudnya kita wow, wow, wow. Artinya kita sesuatu yang biasa, kita takjub. Misalkan mata kita memandang ketika kita di pegunungan memandang dengan view yang sangat jelas, dengan view yang ketajamannya, resolusinya itu sangat luar biasa. Bahkan iPhone sekalipun, kamera iPhone atau DSLR atau kamera secanggih apapun, nggak akan ada yang bisa menanding yang namanya mata ini ciptaan Tuhan. Lalu Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu semuanya merespon hal tersebut itu hal yang biasa, tidak ajaib. Maka jangan harap Bapak Ibu semuanya, sekalipun Bapak Ibu semuanya dalam masalah genting sekalipun, hal ajaib itu nggak akan datang. Karena apa? Bapak Ibu semuanya menjalani hidup dengan pola atau dengan cara yang pertama ini, yaitu menjalani hidup seperti tidak ada yang ajaib. Dan yang kedua, Alhamdulillah hidup selalu penuh keajaiban. Dan yang kedua, Bapak Ibu semuanya, seolah seperti semuanya adalah ajaib. Kita merespon apa yang ada di tampilan slide kehidupan kita merespon dengan seolah subhanallah, takjub dan lain sebagainya. Kita berjalan, kita bernafas, ini nafas teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, ini nafas sangat 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 luar biasa sekali kalau kita rasakan. Kalau kita sadar ini nafas ini Masya Allah luar biasa sekali, ajaib sekali. Udara tidak terlihat, ada penuh di sekitaran kita, disediakan semesta untuk kita tanpa kita kekurangan 1 menit, 2 menit pun. Tidak kekurangan, kita tidak memintanya, tapi kita disediakan, kita hirup
dengan rasa apa apa rasanya apa penuh dengan rasa syukur, penuh dengan rasa terima kasih kita rasakan, dan itu akan memicu, men-trigger rasa takjub kita akan keajaiban-keajaiban itu tersebut. Ternyata kalau hidung kita tahan, Bapak Ibu semuanya, kita tahan 5 menit, jangan 5 menit, kelamaan 3 menit atau bahkan 2 menit saja, 1 menit saja. Nah, ternyata kita dalam posisi terdesak, artinya kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita nggak ada pilihan ketika ini apa hidung kita sumbat seterusnya, maka akan wassalam, akan selesai hidup ini. Ini kan ajaib, ini kan ajaib. Dan Bapak Ibu semuanya kalau tidak bisa melihat itu semua dengan kacamata keajaiban, jadi Bapak Ibu semuanya jangan berharap keajaiban akan hadir di kehidupan Bapak Ibu semuanya. Itu kata Albert Einstein loh ya. Itu bukan apa ya? Bukan 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 orang yang nyuwun sewu, mohon maaf, bukan orang Muslim tapi non Muslim. Tapi pemikiran-pemikiran beliau, masya Allah, out of the box, out of the box. Nah, ya sangat luar biasa ya. Jadi ini juga bisa dipelajari oleh teman-teman kita yang ada di Zoom ini, di ruangan ini, yang non-Muslim. Jadi agama manapun itu akan sponsornya pasti adalah kebaikan. Jadi jangan pernah Bapak Ibu semuanya kita mengatasnamakan apa agama, lalu kita bertengkar, tidak cocok dengan sesama, tidak cocok dengan teman kita yang berseberangan dengan kita. Itu sangat-sangat 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 tidak loh. Kacau itu. Keajaiban bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan hukum alam, tapi sesuatu yang bertentangan dengan pemahaman kita tentang hukum alam itu sendiri. Nah, ini kan ini sekali lagi Bapak Ibu ini juga non Muslim. Jadi saya kenapa saya mengambil dari apa makalah-makalah dari non-Muslim, karena saya menganalogikan seperti ini Bapak Ibu. Kalau non-Muslim, artinya kita yang sebagai Muslim ya, mohon maaf yang non-Muslim. Kalau kita sebagai non-Muslim, yang Muslim, harusnya kita lebih daripada itu. Kalau kita mempercayai agama kita, gitu. Kan seperti itu. Artinya keajaiban bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan hukum alam. Ajaib itu tidak bertentangan dengan hukum alam, Bapak Ibu semuanya. Tapi semua itu karena kita tidak bisa apa menjas itu adalah ajaib karena otak kita, ilmu kita itu terbatas, Bapak Ibu semuanya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Yang kalian, Bapak Ibu semuanya, kita semuanya diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah itu cuma sedikit. Jangan sedikit, meskipun S1, S2, S3 atau S5, S lilin dan lain sebagainya, itu masih apa ya, ya secuil lah, setetes air dari lautan. Jadi kita tidak akan mampu memahami apa alam ini, memahami atau mencerna mencerna slide-slide kehidupan yang ditampilkan oleh alam ini, karena memang ilmu kita terbatas, kemampuan kita terbatas gitu ya teman-teman. Jadi ya jangan alergi dengan kata-kata ajaib. Nah, udah 81, 81, 80 peserta ini teman-teman. Ayo komentar lah, komentar apa yang masalah apa teman-teman semuanya ini yang menjadi sponsor, ada yang masih karena gratisan ikut kelas ini apa gimana ini? Eh, ada yang karena gratisan, ada yang karena sponsor apa kemarin apa gratis mencari jati diri, mencari jati diri.
Bapak Ibu semuanya, eh, materi yang akan saya sampaikan ini sebetulnya banyak banget teman-teman semuanya. Punya goal belum tercapai, Gus. Punya goal tapi belum tercapai. Nanti kita akan sinau bareng, belajar bareng-bareng ya. Kaitannya dengan goal atau target kita, cita-cita kita. Bapak Ibu semuanya, ini kok ada yang coret-coret di layar ya? Ini dari mana ini? Saya ikut kelas digital marketing 99 hari, 99 hari. Coachnya bersungguh-sungguh banget membimbing. Jadi saya juga yakin kelas ini sebagus itu juga bimbingannya. Doanya Bapak Ibu semuanya, semoga saya juga kita belajar bareng-bareng. Saya nggak membimbing atau apa ya, ya nggak. Kita belajar bareng-bareng lah. Kita belajar bareng-bareng untuk menemukan solusi kita masing-masing. Saya tidak bisa memberikan solusi Bapak Ibu semuanya, tapi saya akan mencoba me- apa memberikan memberikan peta memberikan peta untuk kalian untuk Bapak Ibu semua Bapak Ibu semuanya sampai pada tujuan Bapak Ibu semuanya. Saya juga yakin kelas ini bagus. Banyak hutang, Gus. Wah, banyak hutang, banyak Mahfud, Pak Mahfud nganjuk, banyak hutang. Hutangnya karena apa ini, Pak? Banyak hutangnya ini. Hutang, Gus. 80 orang ini nggak ada yang komentar ini. Coba diramaikan komentarnya. Ini untuk pemanasan ya teman-teman semuanya. Malam ini untuk pemanasan artinya ya kita membenahi mindset kita dulu. Kita membenahi cara pikir kita, cara pandang kita. eh, supaya kita seterusnya nanti ke depannya nggak salah jalan gitu. Bapak Ibu semuanya, abundance principle. Mungkin pada terlalu serius ini Pak Ustadz. Saya ini jangan terlalu serius teman-teman. Atau sampai nyantai Gus, nyeruput dulu biar nggak sepaneng. Siap, Ahmad Taufik. Ingin punya keturunan Gus. Masya Allah. Saya sudah, saya sungguh-sungguh tak pengen jadi berkelimpahan. Pak Santoso ingin punya keturunan Gus. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya sudah ada 4 ini Pak. Ya semoga bisa nyusul ini Pak Santoso. Terima kasih Gus bisa ikut Zoom untuk belajar mengembangkan diri. Terima kasih kita bareng-bareng. Abundance. Abundance. Mungkin ini menjadi kata-kata yang familiar ya. Betul, Tat. Penting ilmu ya, Tat. Insya Allah apapun problemnya solusi akan terjadi dengan cepat, mudah, dan menyenangkan. Amin. Teman-teman semuanya, ini kalimat yang familiar baru masuk, Gus. Eh, abundance. Ini saya yakin Ibu, Bapak, Ibu semuanya ini kalimat yang familiar. Abundance itu adalah artinya keberlimpahan. Kalau saya sekarang sedang terawat suami, punya goal 5 miliar terus. Oke. Artinya abundance adalah keberlimpahan Bapak Ibu semuanya. Artinya apa? Berlimpah kita artikan seperti ini Bu, Bapak Ibu semuanya. Berlimpah itu apa ya bahasanya apa ya? Kalau kita analogikan seperti ini, ada satu gelas Bapak Ibu semuanya, ada gelas di sini. Gelas ini tidak akan bisa berlimpah dalam artian tidak akan bisa
apa ya, tumpah mengalir ke kanan kirinya atau bahkan apa ya, berlim apa mengalir lah, mengalir. Kalau gelas ini belum penuh, artinya apa? Kita sebagai manusia, sebagai manusia, kalau kita belum kembali ke fitrahnya yaitu abundance, berlimpah, belum merasa berlimpah, otomatis kita tidak akan bisa apa tidak bisa memberikan tidak apa ya, tidak bisa menanamkan prinsip-prinsip abundant ini, keberlimpahan ini. Artinya kita harus apa ya, merasakan dulu keberlimpahan ini baru kita benar-benar berlimpah. Artinya berlimpah bermanfaat bagi orang lain gitu, teman. Berlimpah itu juga bisa diartikan sesuatu hal yang masuk itu seiring dengan sesuatu hal yang keluar. Bapak Ibu semuanya punya penghasilan misalkan satu bulan 500 juta. Banyak. Ketika dia memang punya identitas yang tidak berlimpah, tidak abundance, maka 500 juta itu akan terhenti di orang, terhenti di si yang punya uang tersebut. Kelihatannya banyak 500 juta, tapi karena dia tidak mempunyai abundance, tidak ada kelimpahan dalam dirinya, 500 juta ini nggak akan mengalir ke orang lain. Kalau tidak mengalir ke orang lain dalam artian keberlimpahan, maka ini akan menjadi satu 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 kotoran yang mengendap dan akhirnya hilang. Hilangnya dengan apa? Kalau kita terapkan dalam kehidupan ini, mungkin dicabutnya keberkahan-keberkahan dari apa yang kita punya gitu. Kita punya punya penghasilan satu bulan 500 juta. Amin, 500 juta satu bulan. Tapi karena kita memang dasarnya tidak berlimpah orang, tidak mau keluar, artinya 500 ini cuma mandek di orang, di kita, ya ini akan semesta akan menjadikan 500 ini keruh. Air kalau tidak mengalir pastinya akan keruh ya teman-teman semuanya. Akan keruh. Dan keruh ini bisa diwujudkan dengan hal-hal yang lain. Mungkin rumah tangga yang kurang nyaman, yang banyak pertengkaran, atau harta yang dihasilkan itu ya masuk tapi keluar terus. Habis artinya apa? Atau kesehatan, atau pokoknya adalah masalahnya sehingga dia tidak nyaman dengan penghasilan meskipun 500 juta dalam satu bulan. Itu namanya berlima teman-teman semuanya. Jadi ada 5 prinsip abundance teman-teman semuanya. 5 prinsip abundance atau keberlimpahan. Abundance identity. Artinya begini teman-teman, kita semuanya harus mempunyai identitas bahwasanya kita berlimpah. Artinya kita harus menyadari bahwasanya kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna, makhluk yang ajaib yang diciptakan, dilahirkan di dunia ini kaya raya, tidak kekurangan suatu apapun. Kita harus menyadarinya. Faida itu wa nafakhtu min ruhi faqa'u lahu sajidin. Jadi ada satu ayat lagi, tsumma sawwahu wa nafakha min ruhihi, lupa saya. Tsumma sawwahu wa nafakha min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata qalilan ma tashkurun. Nah, wa nafakha min ruhihi wa nafakha min ruhihi. Bentar, lupa ini. Apa nak? Wa nafakha min ruhi faida faida nafakha min ruhi. Ruhi faqul sendiri. Sambil saya inget-inget teman-teman. Makasih banyak Bu Desi. Pengen punya suami yang menerima ketiga anakku. Amin. Faqaulahu sajidin. Hmm. Ah, 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 ah.
Tsumma sawwahu wa nafakha. Surah As-Sajdah. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida. Jadi kita teman-teman semuanya makhluk ciptaan Allah yang mana itu sangat sempurna. Allah membahasakan di sini sawa yang artinya mencipta dengan sempurna, menciptakan dengan kesempurnaan. Kalimatnya di sini dengan sawa, padahal ada beberapa bahasa di redaksi di Al-Qur'an yang menggunakan yang mengartikan cipta apa menjadikan atau menciptakan. Ada ja'ala, ada khulaqo, ada apa dan lain sebagainya lah ya. Tapi di sini ada yang apa ya menjadi perbedaan bahwasanya kalimat sawaituhu sawa di sini adalah menciptakan dengan sempurna. Artinya tidak bisa ditandingi. Ada ayat Al-Qur'an waja'al kaitannya dengan apa? Ja'alallahul Ka'batal Baital Haram. Allah membuat Ka'batul Haram atau Ka'bah. Allah membuat apa kaitannya dengan membuat Ka'bah ini memakai redaksi ja'ala. Artinya membuat. Tapi di sini mengisyaratkan bahwasanya yang menjadi perbedaan kaitannya dengan sawah tadi adalah kalau ja'ala itu bisa ditiru. Terbukti dulu ada Raja Abraha atau siapa itu orang Yaman menciptakan iri pengen apa ya iri dengan keramaian Ka'bah yang dikunjungi dari berbagai penjuru dunia dan dia ingin meramaikan kota Yaman lalu dia membuat Ka'bah tiruan ya persis sama bahkan lebih bagus dari Ka'bah yang ada di Mekah waktu itu tapi ya tidak sesempurna ya dia bisa ramai ya bisa ditiru artinya apa ya ini yang membedakan dengan sawah kalau sawah membuat tapi sempurna, dengan sempurna. Artinya tidak ada yang manusia sekalipun, tidak ada yang bisa meniru tanding atau menandingi ciptaan Allah yang namanya manusia. Robot secanggih apapun masih canggih manusia. Semangat Mbak Dewi. Ini tes tes teman-teman semua. Halo, ini suaranya masih bagus ini. Aman Gus, sama. Khawatirnya saya bicara sendiri di sini nggak ada kaitannya apa internet atau apapun ini kan masih masih jos. Di luaran masih hujan teman-teman semuanya. Aman, aman, aman. Oke, kita lanjut. Jadi kita harus pertama kita menanamkan prinsip keberlimpahan itu kaitannya pertama dengan identitas kita yang berlimpah. Kita harus pede. Kita dijadikan Allah manusia ini sebagai khalifah, pemimpin. Pemimpin nggak ada yang ngelokro. Pagi tidur ngelokro ada masalah sedih dan lain sebagainya. Itu bukan khalifah, itu menyalahi aturan prinsip diciptakannya manusia. Dan tentunya Tuhan akan nggak suka dengan orang-orang yang tidak apa jelas sekali tidak suka atau tidak ridho dengan orang-orang yang mana diciptakannya untuk tujuannya untuk menjadi pemimpin, tapi aksinya kok ngelokro seperti ini. Ngelokro bahasanya apa? Lemah. Dikasih teguran sedikit, dikasih masalah dikit, lembek, aman, jelas Gus. Oke, dikasih masalah dikit, nangis, dikasih masalah dikit, sambat, apa, eh, mengadu dan lain sebagainya. Artinya nggak ada sifat-sifat khalifah sebagaimana fitrahnya diciptakan manusia. Itu yang pertama, identitas teman-teman semuanya harus diperjelas bahwasanya saya makhluk berlimpah. Saya ikut kelas ini bukan karena ini kelas gratis, program gratis, bukan. Hilangkan itu teman-teman semuanya. Kalau masih ada yang mempunyai mindset gratis di sini, saya jamin susah nantinya. Susah untuk mencari apa ya, mengembangkan pikiran Bapak Ibu semuanya. Karena berangkat dari mindset gratis, mindset kekurangan.
Pokoknya kita di sini kita menata hati kita, semua pikiran kita untuk lebih baik lagi lah. Jangan bersponsor apa gratis dan lain sebagainya. Jangan teman-teman, semuanya jangan sekali-kali jangan. Meskipun ini gratis, tapi jangan berangkat dari karena gratis. Jangankan gratis, yang subsidi saja teman-teman, yang subsidi semua, yang subsidi saja itu bisa apa ya melemahkan mental kita semua, teman-teman semua. Eh, saya ada pengalaman menarik teman-teman semuanya. Saya ada motor butut, motor lama. Betul Gus, kita berniat mencari dan menambah ilmu. Motor butut, motor lawas lah, motor lawas. Itu biasanya kan motor itu kan kalau di SPBU kan biasanya ngisi apa pertalite, pertalite. Yang itu adalah harga subsidi 10.000. Padahal aslinya itu harganya bukan 10.000, 12.000 sekian apa 13.000 ya, yang pertama gitu. Tapi sesekali saya ingin menumbuhkan rasa bahwasanya ini saya nggak kekurangan. Saya ini kurang kaya loh. Saya ini orang yang berlimpah loh. Sehingga saya memutuskan saya beli Pertamax, nggak masalah. Sesekali itu, sesekali nggak masalah. Sesekali untuk menumbuhkan mental kaya kita. Kalau kita apa hidup dengan disubsidi selamanya kita akan kekurangan. Itu itu harus di apa ya teman-teman semuanya direnungkan teman-teman bahwasanya apa yang membuat identitas kita kekurangan itu sekali lagi dihilangkan, diusir, dikontrol, jangan sampai hadir dalam hati kita, pikiran kita, mental gratisan atau mental kekurangan. Abundance mission. Abundance mission artinya kita mempunyai misi yang berlimpah. Ini yang poin yang kedua, teman-teman. Oh ya, teman-teman, sebelum kita jauh ke depan untuk membahas apa program ini, banyak sekali nanti teman-teman yang akan saya sampaikan kaitannya dengan apa ya, rilis mental block. Ah, materi-materi mental block. Ini materi-materi bukan gratisan, teman-teman. Tapi saya sharing di sini gratis karena saya ingin berbagi teman-teman untuk semuanya dan saya ingin dan justru saya yang apa ya berterima kasih kepada teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya sudah mensupport saya yang akhirnya saya menjadi orang yang bisa dikatakan tanda petik bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Dan saya percaya bahwasanya ketika saya bermanfaat atau membantu, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Artinya kalau kita berjalan dalam konteks kita menolong, kita peduli dengan sesama, merangkul teman kita, saudara kita yang membutuhkan kita, maka kita akan dirangkul oleh semesta, dirangkul oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya keajaiban-keajaiban pertolongan-pertolongan semesta, pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui mekanisme yang diatur sedemikian rupa di semesta ini. Semesta diatur sedemikian rupa, sistemnya canggih untuk melayani kita, untuk menolong kita. Hoki lah gampangnya. Jadi sekali lagi teman-teman, ini termasuk apa yang semoga menjadi dedikasi saya untuk bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu teman-teman. Kita harus paham, harus kita sadari Bapak Ibu semuanya, harus kita sadari bahwasanya misi kita di dunia ini adalah memang misi yang berlimpah, bukan misi ecek-ecek, misi kaleng-kaleng, bukan. Kita diciptakan itu hanya untuk menyembah, mencintai yang menciptakan kita, mengabdi kepada yang menciptakan kita. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berkontribusi untuk makhluknya dan menjadi versi terbaik dari diri kita. Artinya kita ya hablum minallah, hablum minannas. Misi kita itu dilahirkan di dunia ini. Kita mempunyai hubungan yang spesial dengan Tuhan, dengan semesta ini, pencipta alam semesta. Ini mempunyai hubungan yang baik, mempunyai hubungan yang intim, mencintai dalam rangka kehambaan seorang
makhluk kepada sang penciptanya. Ini harus benar-benar kita sadari dalam setiap langkah gerak kita. Kita harus mempunyai orientasi kita ini dalam rangka mencari cinta Allah, mencari perhatian Allah, mencari perhatian semesta. Sehingga kalau kita orientasinya seperti itu, Allah akan balik melirik kita, balik memperhatikan kita. Jangan sampai kita bekerja teman-teman semuanya siang malam orientasi kita uang, orientasi kita kekayaan. Saya jamin teman-teman semuanya ketika tujuan Bapak Ibu semuanya sudah tercapai dan ada itu semuanya, ada satu titik yang menjadikan nantinya akan Bapak Ibu semuanya temui, titik di mana titik jenuh, titik kekosongan akan apa ya, merasakan bahwasanya apa yang ada di hadapan kita ini yang sudah ada saat ini itu ternyata tidak memuaskan hati kita. Itu pasti teman-teman semuanya akan merasakan hal seperti itu ketika kita berangkat dengan sponsor apa tidak mencintainya, tidak karenanya. Nah, kalau kita sudah benar misi kita, kita lanjutkan dengan ini mohon maaf ini yang coret-coret ini siapa ya? Maksudnya ini dari mana atau gimana? Oh, kok bisa coret-coret ya? Ini ada coretan ini kelihatan nggak teman-teman semuanya? Ada coret-coretan ini terus terang saya nggak terlalu paham kaitannya dengan mengoperasikan Zoom ini. Karena hostnya kebetulan berhalangan. Kelihatan Ustadz. Nah, berarti ini solusinya gimana ini teman-teman? Ya kelihatan Gus. Kelihatan tapi tidak mengganggu kok. Terus coretan ini dari mana gitu? Coretan ini dari mana? Kelihatan tak kelihatan tapi tidak mengganggu. Coretannya dari mana ini? Entah itu dari peserta. Kalau dari peserta ini cara mengontrolnya gimana? Tapi kalau memang nggak mengganggu ya nggak masalah ya. Tapi sebaiknya kalau ada peserta yang coret-coret ini nggak ganggu Gus, lanjut abaikan saja Gus. Siap, ngopi dulu. Nggak apa-apa, lanjut aja. Tat. Jadi kita harus kedua ini teman-teman, poin yang kedua ini kaitannya dengan abundance. Lanjut Pak. Oke, kita harus menanamkan misi abundance, misi yang berlimpah. Kita ini setiap langkah kita sebisa mungkin apa ya? Ada orientasi bermanfaat untuk orang banyak. Kalau orientasi kita memberi kemanfaatan untuk orang banyak, pasti timbal baliknya semesta akan berkonspirasi. Semesta dengan sistemnya yang canggih yang diciptakan Tuhan, Sang Pencipta alam ini, sistemnya akan melayani kita. Sistemnya akan melayani kita karena kita apa? Punya misi yang abundance, berlimpah untuk memberi kemanfaatan kepada sesama. Bapak Ibu semuanya tahu yang namanya YouTube, Google, apa Mark Zuckerberg yang apa menciptakan Facebook siapa? Pokoknya itulah saya kurang paham itu. Itu kan orientasinya memberi kemanfaatan untuk orang banyak. Value-nya seperti itu. Memberi akses kemudahan untuk orang banyak. Ya, timbal baliknya ya pasti alam akan berkonspirasi dengan sistemnya yang canggih untuk Mark Zuckerberg menciptakan. Oke, sistem semesta akan akan bereaksi untuk memihak pada dia. Uang akan mudah, penghasilan akan mudah. Dia tidur pun dalam keadaan income-nya masih berjalan. Begitu teman-teman. Jadi yang perlu kita benahi, yang poin kedua, kita dalam langkah kita teman-teman, kita sadari bahwasanya misi kita adalah kaitannya dengan Tuhan, kaitannya dengan pencipta alam semesta. Orientasi kita itu ridho Allah kalau dalam orang Muslim. Ridho Allah. Jangan yang lain-lain. Sehingga kalau kita orientasi kita sudah ridho Allah, apapun itu, pasti Allah akan melirik kita, akan memperhatikan kita.
Ini ada yang coret-coret lagi nih. Ya. Yang ketiga teman-teman semuanya, abundance mind. Artinya pikiran yang berlimpah. Pikiran yang berlimpah. Pikiran yang berlimpah artinya seperti ini teman-teman. Kita kan dari awal, dari tadi dari pertama saya sudah sampaikan bahwasanya kita lahir dalam kondisi berlimpah sampai pada saatnya lingkungan di sekitar kita mempengaruhi kita dengan apa doktrin-doktrin sehingga membatasi kemampuan kita. Lah, yang membatasi cara berpikir kita. Nah, ini kita harus yang ketiga mempunyai pemikiran yang berlimpah. Artinya kita bukan hanya memikirkan diri kita sendiri, teman-teman. Kita bukan hanya memikirkan keluarga kita sendiri dalam setiap langkah kita, apapun itu. Jangan ego kita yang kita pentingkan ego kita. Kita harus peduli sama teman-teman kita, teman apa peduli sama sesama. Mental block adalah salah satu gangguan psikologis yang harus Anda usir jauh-jauh. Karena kondisi satu ini dapat membuat seseorang kehilangan sebagian atau bahkan seluruh rasa percaya dirinya. Jadi yang menghambat keberlimpahan dalam pemikiran itu adalah mental block. Ini poin yang ketiga ini teman-teman kaitannya dengan mental block. Ini nanti kita akan bareng-bareng praktek releasing mental block. Dan ini mental block ini penting teman-teman semua. Sebelum teman-teman semua apa ya jauh mempelajari kaitannya dengan pengembangan diri, apapun itu metodenya. Kalau mental block ini belum berhasil, apapun itu metodenya, apapun itu jalannya, caranya, nggak akan berhasil selama mental block ini belum clear, belum selesai. Jadi nanti kita akan praktek bareng-bareng, kita akan, jadi seperti ini, mental block contohnya seperti ini teman-teman. Kita kan seperti ini kita kaitannya mental block ya. Mental block. Kita akan kerja dan berangkat jam 7 mungkin ya, pulang jam 4 atau bahkan kadang lembur sampai jam 9 jam 10 malam lembur. Kita orientasinya kita apa? Kita mencari uang, cari uang, cari uang. Fulus, kita cari uang. Tapi alam bawah sadar kita kadang itu tidak kita tanpa kita sadari itu kita mempunyai alam bawah sadar yang menjadi penghambat. Nah, penghambat itu adalah mental block. Yang berupa apa? Kita mempunyai pemikiran atau alam bawah sadar mempunyai apa ya? Mempunyai asumsi bahwasanya uang itu akan membawa saya semakin tidak baik. Kalau saya punya uang, nantinya saya akan banyak apa ya, banyak 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 tingkah. Kalau nanti saya punya uang, nanti saya apa akan 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 dilirik orang, dilirik oleh tukang apa petugas pajak dan lain sebagainya. Pokoknya eh, dia di alam bawah sadarnya dia tidak menyadari bahwasanya dia menentang keberadaan uang itu sendiri. Saya analogikan seperti ini. Ketika ada pilihan, disodorkan, lantas bagaimana cara yang tepat untuk menghapus mental block masa lalu, Gus? Nanti akan kita praktekkan. Saya akan coba tanya teman-teman, saya satu pertanyaan. Kalau dihadapkan, Bapak Ibu semuanya, kalau dihadapkan pilihan antara uang atau kebahagiaan, Bapak Ibu pilih yang mana? Uang atau kebahagiaan? Uang atau uang atau apa ya? Uang atau kesehatan, uang atau apa lagi? Uang atau bahagia dulu, Gus. Kalau kita diberi apa pilihan uang atau kebahagiaan, uang atau kesehatan, uang atau apa
Uang atau neraka, uang atau surga, uang atau surga, pilih mana? Uang atau orang tua, pilih yang mana? Dua-duanya Gus, kabeh. Aduh, bahagia dulu. Kita pilih yang mana? Jadi uang kita bisa dapat banyak hal. Uang kita dan teman-teman semuanya, apapun jawaban Bapak Ibu semuanya, itu tidak mewakili, sekali lagi ya teman-teman semuanya, apapun jawaban Bapak Ibu semuanya, itu tidak mewakili alam bawah sadar Bapak Ibu semuanya. Yang Bapak Ibu semuanya sampaikan bahwasanya saya memilih uang, itu hanya pengakuan. Atau itu hanya pengakuan. Uang kita bisa dapat hal yang banyak. Bahagia dulu dua-duanya Gus. Uang. Jadi pengakuan Bapak Ibu semuanya, saya pilih uang. Itu kebanyakan. Kalau memang dia masih bermasalah dengan uang, itu bisa dipastikan dia hanya pengakuan dalam lisannya saja. Kan tetapi di alam bawah sadarnya, dia mempunyai masalah kaitannya dengan uang. Uang. Pilih yang mana ini? Ini kok sepi ini gimana ini? Ini ada udah pada tidur apa gimana ini? 70 peserta 70 tadi 80 ada yang mundur ini gratis. Ini baru permulaan ini teman-teman semuanya. Baru istilahnya ya pemanasan untuk nantinya kita belajar lebih dalam lagi. Pilih yang mana? Uang ngemil lagi ngemil Ustadz. Mm-mm. Nyimak-nyimak dua-duanya Gus masih semangat semangat oke. Kalau semangat ikut semangat jangan. Meskipun gratisan meskipun gratisan tetap semangat. Kita rileks aja ya teman-teman. Nggak usah serius, ya, nggak usah terlalu apa. Oh, harusnya sampai nangis-nangis dan lain sebagainya. Jangan teman-teman, itu nggak metode saya. Kita belajar di sini rileks, bener-bener rileks. 47 menuju fitur apa? Gas terus Gus. Oke. Jadi alam bawah sadar kita rata-rata kalau kita masih bermasalah saat ini kaitannya dengan uang, biasanya kita mempunyai masalah kaitannya dengan mental block, kaitannya dengan uang itu sendiri. Meskipun Bapak Ibu semuanya mengucapkan atau memberi pengakuan bahwasanya saya pilih uang, tapi alam bawah sadarnya mungkin Bapak Ibu semuanya tidak menyadari akan alam bawah sadar. Karena apa? Kita saat ini mungkin sudah berumur 40 tahun, 30 tahun, bahkan ada yang 50 tahun. Jadi kita punya masa lalu yang sangat-sangat panjang, mempunyai masa lalu yang perjalanan hidup yang panjang, yang mana kita kadang itu tidak sadar, kadang kita itu tidak tahu di situasi mana atau di kondisi mana di masa lalu kita yang membuat kita uang itu kita memblok uang. Kondisi di masa lalu mana yang mana kita memblok atau membuat dinding dengan uang. Contohnya seperti ini teman-teman semuanya. Misalkan eh, waktu kita kecil dulu kita bentar. Misalkan waktu kecil kita dulu saat saat kita dikasih uang, saat kita dikasih uang sama orang tua yang agak agak besaran dikit dari biasanya. Mungkin kita waktu itu dikasih 10.000, tapi ini di luar kebiasaan kita dikasih uang 50.000 atau 100.000. Tapi ketika memberikan uang orang tua tersebut kepada anaknya, nominalnya yang lebih banyak, lebih besar daripada biasanya. Orang tua tersebut mengucapkan atau berkata, Kak, nanti ini saya kasih uang buat kamu, Kak. Ini hati-hati dengan uang, jangan sampai habis.
Ini nanti kalau kamu nggak simpan dengan baik, nanti akan hilang. Nanti kalau kamu nggak simpan dengan baik, akan dicuri orang. Ini perkataan atau ucapan yang biasa teman-teman semuanya. Tapi ini akan menumbuhkan masalah, apalagi anak-anak yang di golden age, artinya di masa anak-anak di masa 1 sampai 7 tahun. Ini dampaknya sangat luar biasa sekali. Akan membangun kesadaran, akan membangun mental block bahwasanya saya kalau pegang uang ini saya tidak aman karena diincar oleh pencuri. Kalau saya pegang uang banyak ini, saya akan apa akan repot menyimpannya dan lain sebagainya. Artinya apa? Ini apa kata-kata yang simple tapi sering kita jumpai di keluarga-keluarga kita. Di keluarga Bapak Ibu semua tetap nyimak walaupun HP mulai panas. HP panas ya. Ini sampai jam berapa nanti teman-teman? Pernah ini satu pin uang gaji kemana bertahun-tahun untuk disimpan tapi nggak pernah. Ya akhirnya kalau kita mempunyai mental block kaitannya dengan uang, permasalahan dengan uang, ya uang itu akan datang, tetap akan datang. Tapi teman-teman semuanya, ketika datang uang datang itu dia akan terblok, artinya dia akan mental lagi. Setiap ada uang yang masuk, ya ada aja kebutuhan yang sehingga uang tersebut yang masuk ke dalam kita itu akan habis lagi. Uang datang habis lagi. Sampai polanya seperti itu terus. Nyimak, nyimak. Oke. Polanya seperti itu. Karena apa? Mental block teman-teman semuanya. Mental block ini nggak bisa dipandang sebelah mata teman-teman. Termasuk saya cerita pribadi. Dulu pribadi saya ini nggak mungkin juga teman-teman semuanya bisa menyimpulkan. Saya punya mental block kaitannya dengan masa lalu saya, kaitannya dengan bicara, apalagi dengan bicara. Dulu waktu saya kecil, ketika saya SD, saya masih teringat teman-teman semuanya. Nah, saya termasuk anak yang rajin, anak yang apa ya, yang punya prestasi dari kelas 1 sampai kelas 6, ranking 1 terus, ranking pertama terus, di peringkat pertama terus. Nah, teman-teman semuanya, waktu itu saya sering kali ketika saya pulang sekolah, ketika saya bermain dan pulang ke rumah, saya menceritakan apa yang saya alami, keseruan apa yang saya alami di sekolahan, keseruan apa yang saya alami ketika saya bermain dengan teman-teman saya, dengan saya cerita dengan orang tua saya cerita dengan keluarga saya, kakak saya, kakak-kakak saya atau ya saudara-saudara saya. Tapi kebanyakan yang saya ingat-ingat persis waktu itu ketika saya bercerita biasanya mereka itu mengucapkan kalimat, "Oh, bisa 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 apa bisa dongeng apa ya? Bisa cerita ya gitu. Bisa ter oh ternyata bisa cerita, ternyata bisa ngomong, ternyata bisa uh, yang intinya ketika dia mendengarkan apa yang saya sampaikan, apa yang saya ceritakan, dia itu mengecilkan atau meremehkan. Meskipun dia apa ya, meskipun dia mendengarkan, tapi responnya yang keluar adalah kata-kata bahwasanya, oh ternyata bisa ngomong, yang artinya mengasumsikan bahwasanya saya aslinya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa bicara gitu. Dalam artian saya nggak bisa terlalu bercerita gitu. Dan itu berulang-ulang dan apalagi itu masih golden age dalam artian masa-masa emas, usia emas 1 sampai 7 tahun di bawah pokoknya SD lah ya, SD. Itu sangat luar biasa dampaknya sekali teman-teman. Sampai saya sekolah di bangku terakhir di SMA aliyah itu juga masih dampaknya sama saya rasakan. Saya susah untuk berbicara. Saya susah untuk mengucapkan atau menyampaikan kalimat atau menyampaikan rangkaian kalimat yang saya bangun di otak saya untuk saya bahasakan melalui lisan saya. Sampai pada satu titik ketika saya di kelas, saya ketika ingin mempunyai pertanyaan, saya ingin bertanya,
Saya ingin bertanya, angkat tangan, angkat jari. Ketika saya ingin mengucap, ingin ingin apa sudah saya susun kalimatnya sebegitu apa ya, telitinya dengan rapi kalimatnya saya susun di otak saya untuk saya sampaikan kepada guru saya pertanyaan itu. Dan itu dicampuri dengan rasa grogi, rasa minder, dan lain sebagainya kaitannya dengan saya nanti kalau saya bicara ternyata keliru gimana, kalau saya bicara nanti nggak direspon gimana. Alam bawah sadar saya mengatakan seperti itu responnya. Sampai akhirnya ya gurunya selesai, pelajarannya selesai, akhirnya nggak bisa bertanya, nggak ada kesempatan untuk bertanya karena pelajarannya sudah selesai. Saya disibukkan dengan pikiran saya sendiri mau bertanya gimana ini nanti kalau pertanyaan saya gimana, saya merangkai kalimatnya gimana. Itu sangat pengaruh sekali teman-teman semuanya. Jadi sampai satu titik saya saat menyadari bahwasanya ternyata ternyata saya, artinya saya dalam dalam posisi titik kesadaran bahwasanya saya mempunyai kekurangan, saya tidak bisa menyampaikan apa yang saya pikirkan dalam bentuk bahasa dengan baik, dengan dengan skill yang seperti orang-orang lain. Sampai pada saatnya saya menyadari hal tersebut dan saya mencoba berdamai dengan masa lalu saya. Saya berdamai dengan masa lalu saya kaitannya waktu kecil dulu, waktu SD, bagaimana lingkungan saya merespons ketika saya berbicara. Saya berdamai dengan itu semuanya, releasing mental block, dan akhirnya lambat laun, bahkan saya merasakan secara signifikan terbangunnya mental saya. Bukan hanya mental, tapi skill ikut ikut terasah dengan sendirinya. Skill ikut terasa sampai saat ini saya bisa merasakan saat ini saya bisa menjadi pembicara di mana-mana, diundang. Ya, ya seperti ini. Meskipun begitu teman-teman semuanya, saya masih merasakan ada satu sisi, ada satu momen yang saya memang susah untuk menyampaikan apa yang saya pikirkan, apa yang ada di otak saya. Itu juga ada, kadang seperti itu ada. Tapi secara 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 keseluruhan masih 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 manfaat releasing mental block kaitannya dengan bicara tersebut masih saya rasakan manfaatnya. Artinya apa? Ya ini benar-benar nyata. Mental block itu ada kalau kita nggak singkirkan, kalau kita nggak urus itu, kalau kita nggak buang, hembuskan, kita hempaskan, maka mental block akan selalu menghantui kita dan menjadi masalah buat kita ke depannya. Mau kaya, kalau kita punya mental block, nggak akan bakalan kaya. Mau pinter pun sekalipun, kalau kita mempunyai mental block kaitannya dengan ilmu, maka kita ya susah juga untuk mendapatkan ilmu. Jodoh dan lain sebagainya, rumah tangga, mau nikah ya kalau kita punya mental block misalkan di sekitar kita lingkungan kita atau bahkan kita mempunyai masa lalu yang kurang baik di di keluarga kita, orang tua kita ada kejadian pisah cerai dan lain sebagainya itu akan menjadi mental block, menanamkan mental block di alam bawah sadar kita bahwasanya ini menikah kalau nggak didasari kalau kalau menikah ini repot ini kalau nggak se sekufu atau seimbang atau sepemikiran dan lain sebagainya akan menjadi mental block dan itu akan menjadi penghalang Bapak Ibu semuanya atau teman-teman semuanya mendapatkan jodoh dan akhirnya menikah. Kalau mental block itu masih ada, dapat pacar, dapat pasangan, mau nikah nggak jadi nikah, mau nikah udah kelihatannya udah serius banget, akhirnya kandas juga. Ada yang seperti itu teman-teman semuanya. Atau bahkan sudah menikah pun juga seperti itu. Kalau mental block itu belum disingkirkan, akan menimbulkan eh, perpisahan juga bisa. Ada teman-teman yang mempunyai mental block kira-kira bisa dideteksi kira-kira apa? Dan kita nanti akan apa ya?
Belajar bareng-bareng, belajar bareng-bareng, kaitannya bagaimana kita mendeteksi mental block kita. Kadang kita tidak sadar, teman-teman semuanya. Kita tidak sadar mental block mana yang ada di kehidupan kita sehingga membatasi kita. Ada, Gus, ada. Jadi kita tidak sadar bahwa mental block mana yang membatasi langkah keberhasilan kita. Jadi kita nanti akan belajar mengidentifikasi mental block mana yang sudah menghalangi kita. Itu teman-teman. Ini penting banget teman-teman. Ini kalau tidak apa ya, kita tidak temukan mental block kita, apapun metode apa pembelajaran pengembangan diri tidak akan worth it, teman-teman. Hasilnya kurang maksimal. Sudah jam setengah 11 ini masih semangat lanjut apa gimana ini? 72. Kalau saya itu Gus minderan tidak pede. Semangat lanjut. Ini 30 menit lagi. Masih semangat Ustaz, 30 menit lagi. Insya Allah nanti nanti rekamannya akan enaknya gimana ini ya? Nanti rekamannya ini yang bisa mengakses siapa dan nanti saya sediakan di mana. Tolong teman-teman bantu solusinya gimana nanti rekamannya ini saya upload di mana, teman-teman sehingga bisa mengaksesnya dengan mudah.